berdoa dulu.
semua? Sudah. Boleh ya? Udah ya. Jadi selanjutnya Ibu memeriksa ini dulu ya. Ya. Soal yang kalian buat tadi. Dengar ya. Ulfa Mazila. Betul semua ya? Udah. Terus Fitri Wahyuni. Udah betul semua juga. Betul ya, semua ya. Desi Mulyani. Ya betul semua juga. Nah, kalian sudah paham ya? Sudah banyak yang betul. Terus Nisa Tahira. Nur Farisa. Ya benar semua, teman dulu. Terus Hilnawati. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Udah ya? Ini udah benar semua nih. Gak usah Ibu panggil semua ya. Karena kalian sudah paham semua. Benar nih. Berarti sampai di sini kalian sudah paham. Buktinya soal yang Ibu kasih sudah benar semua kalian jawab. Nah ya, jadi untuk selanjutnya Ibu punya pertanyaan ya ke kalian ya. Ya, perhatikan ya. Pernahkah kalian merasakan sakit perut di pagi hari? Pernah. Pernah ya. Bagaimana rasa sakitnya? Perih. Oke. Kenapa itu terjadi? Karena tidak makan. Mengapa kalian malas makan? Karena enak. Nah, jadi saran Ibu, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian harus makan dulu, walaupun sedikit, walaupun menu tidak enak, harus makan ya. Harus makan agar kita sehat dan lambung kita tidak mengganggu. Nah ya? Paham ya? Paham. Jadi untuk selanjutnya kalian simak video berikut ya. Hai, kembali lagi bersama Fun Science. Jadi, materi kali ini kita akan bahas penggunaan tentang makanan dan sistem pencernaan. Pernahkah kalian mendengar kalau ada yang termakan dan seberapa penting makanan yang berpengaruh terhadap tubuh kalian? Ingat, tubuh manusia adalah tersusun dari miliaran sel, oleh karena itu apa yang kalian makan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sel yang ada di tubuh kalian. Benarkah makanan yang kita makan mencerminkan diri kita? Coba pilih makanan di bawah ini yang sesuai dengan seleramu. Jika kalian memilih makanan A, dapat disimpulkan bahwa kalian tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Karena biasanya gorengan dimasak dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai, sehingga tidak sehat untuk tubuh. Jika kalian memilih makanan yang B, yaitu buah-buahan, maka kalian berarti sangat peduli dengan kesehatan. Dan tahukah kalian bahwa mengkonsumsi buah-buahan dapat membuat kulit menjadi lebih bersih dan segar? Itu semua dikarenakan kandungan zat yang dinamakan karotenoid dan antioksidan di dalamnya, sehingga mengkonsumsi buah-buahan juga mampu meningkatkan ketahanan tubuh kalian terhadap penyakit. Mengapa kita perlu makan? Dikarenakan seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jadwal yang rusak. Apa itu nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi
Pertama, karbohidrat sederhana yaitu contohnya dari gula, sedangkan karbohidrat kompleks biasanya didapat dari nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung. Nasi mengandung 130 kalori, sedangkan ubi mengandung 90 kalori, dan sagu mengandung 332 kalori, jagung mengandung 130 kalori, singkong mengandung 159 kalori, dan roti mengandung 265 kalori. Tubuh kalian terbentuk dari protein, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sel sampai DNA kalian juga terbentuk dari protein. Oleh sebab itu, protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Lemak berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga berfungsi sebagai isolator untuk menekan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Tipe-tipe lemak. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging laingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan membahayakan kesehatan tubuh. Lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar dari kolesterol dalam darah. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Jenis lemak lainnya adalah kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk meningkatkan bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kalian. Vitamin memang tidak mengandung energi, tapi vitamin dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan merupakan sumber vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Maksudnya, mereka dapat menyatu atau larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Contoh vitamin jenis ini adalah A, D, E, dan K. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, yakni jenis vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Ingat, kalian harus mengkonsumsi jenis vitamin ini setiap harinya karena tubuh sangat membutuhkannya. Contohnya, vitamin jenis ini adalah vitamin C, vitamin B, dan turunannya. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut dengan mineral. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi, tetapi tubuh kalian tetap membutuhkan mineral meski jumlahnya sedikit untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contoh mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah adalah berfungsi, kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi kalian, dan magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Seluruh aktivitas penting tubuh terjadi di dalam air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Dalam keadaan normal, sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per harinya. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Selanjutnya silakan kerjakan aktivitas 1. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Udah ya? Jadi untuk video yang tadi kalian sudah paham ya? Sudah. Sudah tahu ya yang mana yang vitamin, yang mana yang bukan vitamin. Oke. Jadi untuk selanjutnya ibu membagikan kelompok dulu ya. Jadi kalian sudah duduk berkelompok ya. Tidak usah lagi ibu bagi karena kalian sudah duduk berkelompok seperti minggu kemarin. Jadi sekarang ibu bagikan soal LKPD-nya dulu ya.
untuk kalian kerjakan. Jadi sepertinya ini, gitu ya. Jadi kalian simak dulu ya. Ibu menjelaskan penggunaannya. Perhatikan nomor 1 ya. Tuliskan nama anggota kelompokmu pada yang tersedia ya. Ini di 1, 2, 3 sampai 5. Bacalah dengan teliti tujuan pembelajaran hari ini. Terus bekerjalah dalam kelompok dengan baik ya. Membaca RKPD dengan cermat. Sudah. Sekarang boleh kalian kerjakan RKPD-nya. Terus sambil kalian kerjakan RKPD, kalian menyimak video ini ya. Sekarang ibu tayangkan videonya untuk menjawab RKPD-nya. Perhatikan video untuk menjawab RKPD. Ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng? Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung pilih dalam air liur. Nah, air liur keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau sulungnya aja. Itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu buang dan besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk
mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsid berfungsi untuk memecah protein. Enzim ribase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan
KPD-nya. Nah, sekarang kalian jawab soalnya. Ya? Soal KPD.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 terlebih dahulu ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Juzara Aulia, yang kedua Nurul Aini, yang ketiga Wildatul Khaira, dan yang keempat ada Syamsabila. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Fungsi dari sistem pencernaan dalam tubuh kita ada 5 pembagian. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga usus besar, yang keempat usus halus, dan yang kelima anus. Mulut merupakan organ pertama yang memproses makanan dan minuman, yaitu dengan mengunyah, menelan, dan mencerna. Yang diunggah oleh gigi akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. 2. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ berbentuk lambung yang memiliki otot di dalamnya. Saat menelan, otot kerongkongan akan menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. 3. Usus besar. Usus besar adalah penyerap mineral, vitamin yang tersisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. 4. Usus halus. Usus halus adalah pencegah makanan menjadi cair sehingga tubuh dapat menyerapnya. 5. Anus. Anus adalah sebagai jalan tinja dari fase atau dari tubuh. Jumlah kalori dalam menu sarapan khas Indonesia. Ayo coba hitung kalori yang kalian makan pada saat sarapan pagi. Bubur ayam 372 kalori, 372 kalori. Nasi goreng 333 kalori. Nasi uduk 260 kalori. Roti coklat 190 kalori. Sereal 124 kalori. Lontong sayur 357 kalori. Kopi instan 237 kalori. Teh manis 55 kalori. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada. Kami dari kelompok C ingin bertanya kepada kelompok A. Boleh? Apa fungsi usus besar? Usus besar adalah menyerap mineral, vitamin yang tersisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. Betul? Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sekarang kelompok 2 ya. Udah, kelompok 2 bangun. Ya, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok: 1. Lisa Tahira, 2. Nur Khalisna, 3. Nur Hadijah, 4. Zinawati. Soal nomor 1. Menonton video tentang sistem pencernaan yang ditayangkan oleh gurumu. 2. Perhatikan gambar di bawah ini dan sebutkan fungsi-fungsi dari sistem pencernaan. 1. Mulut. Mulut merupakan organ pertama yang memproses makanan dan minuman dengan menggunakan mengunyah, menelan, dan mencerna. 2. Kerongkongan merupakan organ berbentuk tabung yang memiliki otot di dalamnya. 3. Usus halus. Usus halus memecahkan makanan menjadi cair sehingga tubuh dapat menyerap air. 4. Usus besar menyerap air, mineral, dan vitamin yang tersisa dari makanan. 5. Anus. Anus sebagai jalan keluar ginjal atau fase dari tubuh. Soal nomor 3. Perhatikan gambar kalori makanan di bawah ini dan tuliskan beberapa kalorinya di masing-masing gambar yang ada. 1. Bubur ayam.
tetapi kepada kelompok B. Lontong sayur kalorinya ada 357 kalori. Benar? Benar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ambil kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok Putri Syifa Fitriwaini Desiani Ulfa Nazila. Soal pertama, menonton video tentang sistem pencernaan yang ditayangkan oleh gurumu. 2. Perhatikan gambar di bawah ini dan sebutkan fungsi-fungsi dari sistem pencernaannya. Fungsi mulut. Mulut merupakan organ pertama yang memproses makanan dan minuman, yaitu dengan mengunyah, menelan dan mencernakan makanan yang dikunyah oleh gigi. Akan lebih mudah ditelan oleh organ pencernaan lainnya. 2. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ berbentuk dagu yang memiliki otot di dalamnya. Saat menelan, otot kerongkongan akan menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. 3. Usus besar. Usus besar menyerap air, mineral, dan vitamin yang tersisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. Usus halus. Usus halus memecahkan makanan yang menjadi cair sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi. 5. Anus. Anus sebagai jalan keluar tinja atau fase dari tubuh. Anus terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Soal ketiga. Perhatikan gambar kalori makanan di bawah ini dan tuliskan berapa kalorinya di masing-masing gambar yang ada. Ketahui besaran kalori menu sarapan khas Indonesia. 1. Bubur ayam, kalorinya 372 kalori. 2. Nasi goreng, kalorinya 333 kalori. 3. Nasi uduk, kalorinya 260 kalori. 4. Roti coklat, kalorinya 190 kalori. 5. Sereal, kalorinya 124 kalori. 6. Lontong sayur, kalorinya 357 kalori. 7. Kopi instan, kalorinya 237 kalori. 8. Teh manis, kalorinya 55 kalori. Ada yang ingin bertanya? Ada. Saya dari kelompok B ingin bertanya pada kelompok C. Berapa kalori dari teh manis? Teh manis kalorinya 55 kalori. Tuh. Tenang dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Enggak ya? Inilah hasil presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kalian tampil kelompok tadi, berarti kalian sudah memahami ya bagaimana khususnya apa fungsinya dan berapa kalori dari mie ayam, apa lagi nasi uduk ya. Jadi sekarang kita lagi
Sudah siap? Siap. Oh ya. Ya. Ibu dulu ya. Kalian siapa sudah paham tentang materi ibu yang tadi? Jadi ibu yang dulu. Siapa yang baik benar, siapa yang salah? Wirda ya, Wirda Tahira. Benar semua ya. Terus punya Fitri Wahyuni juga benar. Terus Hilnawati, benar juga ya. Desi benar ya. Kalian sudah paham semua berarti ya? Ya? Kalian sudah paham tentang materi yang ibu ajarkan tadi. Berarti kalian sudah bisa dipahami materinya. Sekarang ibu ambil kesimpulan ya dari materi sistem pencernaan dan makanan. Kesimpulan ibu, proses pencernaan melibatkan 3 fase ya, yaitu mencerna, menelan, dan menyerap. Tahu kan yang mana mencerna, menelan, dan menyerap? Tahu. Tahu apa kan? Mencerna mengubah makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Ya. Menelan proses memindahkan makanan atau minuman dari mulut ke lambung.
Ya. melalui Terus 4 terus. 4 menyerap atau meminum cairan. Oke, bagus ya. Ibu sudah paham ya? Jadi untuk materi Ibu selanjutnya kita materi tentang sistem peredaran darah ya. Materi kita untuk selanjutnya tentang sistem peredaran darah. Jadi untuk hari ini kita cukup di sini dulu. Minggu depan kita kembali lagi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi kita berdoa dulu ya sebelum mengakhirinya ya.